Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jalali wa syari'il harami wal halali. Allahumma salli wa sallim wa karim wa majid wa adim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح سائر أعماله وإن فسدت فسد سائر أعماله. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puja-puji syukur kita hadir Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk selalu mengumpulkan bekal kita untuk di akhirat. Salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan beliaulah nanti kita akan selamat, dengan syafaat beliaulah kita akan mendapatkan pertolongan di akhirat nanti. Semoga kita semua di akhirat nanti mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad SAW. Hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di zaman yang semakin hari semakin dekat dengan hari akhir ini, kita menyaksikan fenomena yang memprihatinkan yang menimpa kepada kaum muslimin, yaitu sebuah realita banyaknya manusia yang mereka mengaku Islam, yang mereka mengaku bertuhankan Allah, akan tetapi tidak paham, tidak memahami apa hakikat dari Islam yang dianutnya. Bahkan tingkah laku keseharian mereka jauh daripada nilai-nilai Islam itu sendiri. Di antaranya adalah banyaknya orang-orang manusia sekarang, banyak mereka melalaikan bahkan meremehkan perkara sholat. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas tentang sholat. Padahal sholat itu memiliki kedudukan yang tidak bisa ditandingi oleh ibadah lainnya. Nah, maka hal tersebut tergambar kisah Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ketika beliau menerima wahyu perintah sholat. Ketika itu Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha, maka Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka dengan demikian, betapa mulia, betapa agung, betapa pentingnya perkara sholat yang kita laksanakan sehari-hari, itu sholat lima waktu. Bahkan Rasulullah menggambarkan sholat itu pada agama diibaratkan tiang pada bangunan. Sebagaimana hadis Rasulullah, as-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin, man aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang mendirikan salat, siapa yang melaksanakan salat, siapa yang mendirikan salat, maka dia sungguh telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Akan tetapi siapa yang meninggalkan salat, siapa yang melalaikan salat, siapa menyia-nyiakan salat, maka dia telah menghancurkan agama. Seperti bagaimana tiang pada bangunan. Bila mana tiang pada bangunan ini roboh, maka bangunan akan ikut roboh juga. Seperti juga pada bangunan Islam. Bila mana kita mendirikan Islam, bila mana kita mendirikan sholat, menjaga sholat, melaksanakan sholat, maka Islam akan tetap pada kita. Loh, kenapa kok sampai sepenting itu? Karena di akhirat nanti yang akan dipertanggungjawabkan
pada diri seorang hamba yang pertama itu adalah salat. Sebagaimana hadis Rasulullah, awalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Wa in saluhat saluha sa'iru amali, wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Awal pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba ketika di akhirat nanti adalah perkara salat. Wa in saluhat saluha sa'iru amali. Kalau salatnya baik, maka seluruh amalnya baik. Wa in fasadat fasadat sa'iru amali. Kalau salatnya buruk, maka seluruh amalnya akan buruk. Kita punya amalan khusus, kita punya amalan sedekah, kita punya amalan puasa, kita punya amalan wiridan, tapi salat kita tidak sempurna, wudunya tidak sempurna, sujud, ruku tidak sempurna, maka semua tidak akan sempurna, amalan-amalan yang tidak akan sempurna, apalagi yang nggak sholat tadi. Maka hadirin teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita sebagai umat Islam yang mengaku bertuhankan Allah, yang mengaku beragama Islam, ada bahasa kasarnya Islam KTP. Jangan sampai Islam KTP itu terdapat pada diri kita masing-masing. Jangan. Islam KTP itu seperti apa? Dia mengaku Islam, akan jati dirinya Islam, akan tetapi dia tidak Islam. Kenapa? Hadis Rasulullah SAW, man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jihar. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, melalaikan sholat dengan sengaja, maka dia telah kafir secara terang-terangan. Akan tetapi dalam hadis ini ada penjelasan lagi. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah jikalau seseorang itu meninggalkan sholat karena malas, maka itu dihitung dosa besar, bukan termasuk murtad atau meninggalkan Islam secara terang-terangan. Ketika ada orang sholat, Allah hayya 'alas shalah, dia tidak sholat tapi karena malas, maka itu dianggap dosa besar, bukan keluar Islam secara terang-terangan. Akan tetapi kalau ketika azan dikumandangkan hayya 'alas shalah, tapi dalam hati dia itu bukan merasa bukan kewajibannya dia lagi, merasa bukan ya tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk sholat, yang seperti itu baru itu dianggap kafir secara terang-terangan. Nah, atau bisa disebut Islam KTP. Di KTP-nya Islam, tapi jadi dirinya adalah orang kafir. Karena apa? Karena dia tidak merasa sholat itu bukan kewajiban dia. Karena sholat itu termasuk kewajiban kita, rukun Islam yang kedua. Maka hadirin teman-teman sekalian, maka daripada itu ayolah sama-sama kita memperbaiki introspeksi diri. Dengan cara apa? Cara perbaiki sholat kita. Perbaikilah sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kalau kita punya kesusahan dalam kehidupan kita, kita punya banyak masalah, perlu dikoreksi sholat kita. Berarti sholat kita tidak sempurna. Maka kalau ingin hidup kita sempurna, kalau kita ingin hidup kita tenang, maka perbaiki sholat kita. Maka demikianlah, daripada itu lah kita jaga sholat kita, jangan sampai kita melalaikan sholat. Ingat pesan saya, jangan Islam KTP itu stempel di diri kita. Demikianlah dari saya, kurang lebihnya mohon maaf segala kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman sekalian. Kami mohon untuk membuka pintu maaf sebesar-besarnya, karena yang benar datangnya dari Allah dan salah itu datang dari saya diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.